What happened? What the hell? Halo para pengangguran dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Disuruh kerja tapi banyak alasan. Sama. Maka dari itu kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Kung Fu Hustle. Film ini mengisahkan tentang Sing yang ingin menjadi anggota geng Kapak Merah. Dan film ini dibintangi oleh satu Stephen Chow. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan aktor kawakan asal Hong Kong Stephen Chow ini. Tentunya Stephen Chow inilah yang menjadi tokoh utamanya. 2. Yuan Q, ini orangnya. Ia yang memerankan seorang juragan kontrakan. 3. Yuan Wah, ia merupakan suami dari Yuan Q. Keduanya adalah tuan tanah di kampung babi. 4. Long Si Lung, inilah musuh utama Stephen Chow dalam film. 5. Kuo Kuan Chan, pemerannya sebagai Sum, pemimpin geng kapak. 6. Seng Yi Huang, ia berperan sebagai Fong, seorang gadis bisu yang terlibat cinta dengan Sing. 7. Ada Lam Chi Huang, ia adalah satu-satunya sahabat Sing yang selalu menemaninya. Daripada kelamaan, ini dia filmnya. Intro dulu bos. Cerita dimulai di kantor polisi, di mana Bapak Inspektur beserta staf di sana terdiam ketika melihat Big Boss yang sedang mengamuk. Karena polisi itu telah menangkap mamah muda dari bos itu. Terlihat ada seorang polisi yang sedang dihajar sampai babak belur. Saat geng tersebut keluar dari kantor polisi, tiba-tiba mereka disatroni dengan sekelompok geng lain yang bernama Geng Kapak Merah. Geng Kapak ini terkenal sadis dan kerap membinasakan geng lain. Mereka seringkali membuat onar dan tidak segan-segan membunuh wanita. Faktor yang menyebabkan gangster-gangster di sana merajalela adalah pemerintah yang cenderung korup dan setiap kota di sana cenderung memiliki gangster-gangster. Namun ada pemukiman kumuh di sana yang bernama Komplek Bagong. Mereka tidak tertarik dengan membentuk geng. Kelompok di sana sangat kotor dan kumuh, di mana penduduknya pun sangat jorok. Mrs. Slum Queen. Sin pun beralih pada ladang tandus di belakang kompleks. Ada segerombolan anak kecil yang sedang bermain bola. Tiba-tiba ada dua orang pemuda yang mengganggu permainan anak-anak itu. Tangisan anak itu pun pecah sesaat ketika bolanya dirusak oleh dua orang pemuda yang tidak mereka kenal tersebut. Sampailah dua orang pemuda tersebut di komplek babi itu. Dia adalah Sing dan Bom Bom. Mereka terobsesi menjadi anggota geng kapak tersebut. Dan mereka sangat percaya dirinya memalak tukang pangkas rambut di daerah tersebut. Pemuda yang bernama Sing ini menantang penduduk di situ satu persatu. Whoa, Karate Kid. See what you got. No. I don't give lessons. Sing pun hampir menjadi bulan-bulanan oleh penduduk itu sampai akhirnya ia melemparkan petasan untuk memanggil bala bantuan. They will kick your ass. Dan ternyata petasan yang ia lempar tadi mendarat tepat di kepala salah satu geng kapak tersebut. Ia menuduh kepada salah satu penduduk tersebut. As well, just forget it. Saat salah satu anggota geng yang kepalanya terkena petasan tadi akan mengapak salah satu penduduk itu, tiba-tiba ia yang sudah berada di dalam tong dengan kondisi patah tulang punggung. Lalu mereka memanggil anggota geng kapak yang lain dengan ciri khasnya. Dan terlihat kembang desa yang sedang merias dirinya sendiri. Namun konsentrasinya pun terganggu ketika sekelompok geng kapak yang sedang mengobrak-ngabrik komplek tersebut. Terlihat ada dua orang ibu dan anak yang sedang disiram bensin oleh salah satu geng kapak itu.
Lalu ketua geng kapak yang bernama Sum itu memberi kesempatan 3 detik untuk mengaku siapa pelaku yang sudah membunuh salah satu anggota geng kapak tadi. Tidak ada jawaban, lalu Sum melemparkan korek api ke arah ibu dan anak itu. Dan tiba-tiba terlihat tukang kuli yang menangkapnya. Dan dengan gagah beraninya ia mengakui bahwa ia yang sudah membunuh salah satu anggota geng kapak tersebut. Lalu kuli itu pun memberi perlawanan kepada pasukan geng kapak itu. Lalu ada 2 temannya yang datang membantunya. Sampai akhirnya mereka bertiga berhasil mengalahkan mereka semua. Sum yang mendengarnya pun marah besar karena baru kali ini geng mereka dikalahkan oleh penghuni komplek tersebut. Lalu Sing dan Bom Bom memohon kepada Sum untuk diberi 1 kesempatan lagi kepadanya. Dengan syarat mereka harus membunuh 1 orang. Go out and kill someone. How much? Then go. Dan terlihat mereka berada di pinggir jalan. Lalu Bom Bom bertanya kepada Sing, "Apakah kau akan membunuh orang?" 4 eyes here. Lalu Sing pun menjawab dengan angkuhnya, "Aku akan membunuh pria yang menggunakan kacamata dan wanita juragan tanah di komplek Bagong tersebut." Sing juga menceritakan bahwa ia jago kungfu. Bom Bom pun meragukan kemampuan Sing tersebut. Lalu Sing pun menceritakan masa lalunya. Di situ Sing yang dihampiri oleh seorang gelandangan. Ia langsung berkata kepada Sing bahwa ia mempunyai aliran Chi Kungfu yang hebat. Lalu gelandangan itu pun menawarkan buku sakti jurus tapak Buddha yang tidak ternilai harganya. Lalu gelandangan itu menjual bukunya kepada Sing dengan harga $10. Sing kecil pun membeli dan mempelajarinya di rumah. Lihat ada gadis bisu yang mempertahankan permen lollipop dari sekelompok anak-anak jugal itu. Sing kecil mencoba melawan anak-anak jugal tersebut. Apalah daya, justru ia yang menjadi bulan-bulanan di situ. Itulah sebabnya Sing kini ingin menjadi orang jahat. Selesai Sing bercerita, tiba-tiba ada seorang pedagang es yang sedang lewat di depannya. Sing dan Bom Bom pun berpura-pura membeli es krim dari pedagang itu. Lalu Sing dan Bom Bom melarikan diri dari gadis penjual es krim itu dengan menaiki bus yang baru berangkat. Gadis itu pun mengejar mereka. Sepertinya gadis itu bukan untuk menagih es krim itu, melainkan ia ingin memberi tahu Sing sesuatu. Terlihat 3 orang pahlawan ini malah dimarahi oleh pemilik rusun itu. Ketika mama itu sibuk memarahi penduduk komplek itu, terlihat Sing yang akan melemparkan pisau ke arah juragan tanah tersebut. Bukannya pisau itu menusuk juragan, malah pisau itu kembali memantul dan menancap di pundaknya Sing. Ketika Bom Bom akan melemparkan pisau itu, malah pisau itu kembali ke bahunya Sing. Saat Bom Bom melemparkan pisaunya yang terakhir kali, terlihat pisau yang menancap lagi di bahunya Sing. Let's have a look. I'm sorry. Malah gagang pisau itu yang justru mengenai juragan tanah tersebut. Saat juragan itu mengetahui mereka, Bom Bom pun panik. Ia pun mengangkat kotak yang berisi ular. Lalu ular-ular itu pun tumpah yang mengenai wajah Sing. Bom Bom pun berkata, "Jangan panik, ular menyukai musik. Jika kau bersiul, dia tak akan menggigit."
Tidak sampai di situ, Sing pun lomba lari bersama ibu juragan itu. Tikungan demi tikungan pun ia lewati, sampai ada satu mobil yang sudah berada di depannya. Sing pun menggunakan teknik tidur di aspal untuk menghindari mobil itu. Dan juragan pun malah menggunakan teknik jurus terbang, sampai ia menabrak papan iklan. Dengan rasa sakit yang amat sangat, disitulah kekuatan Sing mulai muncul. Dan luka-lukanya Sing itu sembuh sangat cepat sampai membuat Bom-Bom bingung dan tidak percaya. I'm fine. They look like great. Scene pun beralih ke markas geng kapak. Terlihat di situ ada dua pemain kecapi yang sangat berbahaya dan pembunuh mematikan. Sum itu pun tertarik kepada mereka, lalu memboking mereka untuk membunuh para pendekar yang ada di komplek Bagong tersebut. Until we shall meet again. Singkat cerita, pada malam harinya, terlihat orang-orang di komplek itu sangat tenang dan damai. Lalu ada salah satu pemain kecapi tadi yang sudah berada di komplek tersebut. Ia mulai melancarkan serangan pertamanya. Dan terlihat kuli itulah yang menjadi korban pertamanya. Lalu ia pun menghampiri pendekar lainnya dan menyerangnya. Ia pun mendapat perlawanan dari pendekar itu. Mereka bertarung sampai keluar dari rumah. Dan kedua pemain kecapi itu pun kembali menyerangnya. Mereka pun bertarung sampai akhirnya pertarungan yang sengit dan melelahkan. Sampai akhirnya mereka pun kalah dan kabur dari komplek itu. Atas kejadian itu, ketiga pendekar itu pun gugur. Singkat cerita, terlihat Bom-Bom sedang dimarahi oleh Sing karena ia yang terlalu lemah. Terlihat seorang gadis cantik. Lalu Sing itu merampok gadis cantik tersebut. Namun gadis itu pun seolah-olah mengingatkan Sing atas masa lalunya waktu kecil bersama gadis itu. Lalu Sing pun memperlihatkan gadis bisu itu saat waktu kecil yang akan memberikan permen lollipopnya kepada Sing atas ucapan terima kasihnya. Lalu Sing pun lari meninggalkannya. Sing yang frustasi itu pun pergi dan mengusir Bom-Bom. You belong. Terlihat ia dibawa ke suatu tempat oleh dua orang misterius. Dan ternyata dua orang misterius itu adalah utusan Sum. Lalu Sing mendapat tugas dari Sum. Dan ternyata Sing ditugaskan untuk membebaskan Mr. Beast. Singkat cerita, Sing berhasil membawanya ke hadapan Sum. Di sini Sum meragukan kemampuan dari Mr. Beast tersebut. Mr. Beast yang tidak suka direndahkan, lalu ia merebut pistol dari salah satu anggota geng dan menembak pistol ke arah dirinya sendiri. Dengan hebatnya, Mr. Beast menghentikan peluru itu menggunakan kedua jarinya. Anggota geng kapak itu pun terdiam dan memberi hormat kepada Mr. Beast ini. Ia mendapat tugas untuk membunuh kedua juragan di komplek Bagong itu. Dan terlihat kedua juragan itu berada di tempat perjudian, yang dimana tempat perjudian itu letaknya bersebelahan dengan ruangan anggota geng kapak. Lalu Mr. Beast ini menghancurkan dinding dan menemukan kedua juragan ini. Lalu ketiga pendekar kungfu itu pun bertarung di situ, yang disaksikan oleh kelompok geng kapak termasuk Sing. Saat mereka berdua terdesak, di situ ibu juragan ini mengeluarkan jurusnya, teriakan singa. Namun,
Teriakannya itu tidak terlalu berpengaruh kepada Mr. Beast, dan mereka pun terus dihajar oleh Mr. Beast sampai ibu juragan ini menggunakan lonceng kematian untuk mengalahkannya. Lalu Mr. Beast beserta pasukan geng kapak itu pun terlempar kemana-mana. Dan Mr. Beast dengan liciknya berpura-pura mengaku kalah. Lalu Mr. Beast menikam perut mereka menggunakan senjatanya. Lalu mereka pun saling mengunci ala Smackdown. Di sini Singh membelot kepada Zoom dan memukul kepala Zoom dan Mr. Beast. Singh pun dihajar sampai sekarat oleh Mr. Beast. Saat Mr. Beast ini lengah, kedua juragan itu pun membawa Singh kabur dari tempat itu untuk diobati. Sesampainya di sana, mereka kira Singh telah tiada. Namun mereka tidak tahu bahwa Singh ini adalah pemeran utamanya. Do you have a last request? Just tell us. Singkat cerita, Mr. Beast beserta anggota geng kapak itu pun telah sampai di komplek Bagong tersebut. Dan terlihat Singh yang sedang diobati dan diperban sampai seperti mumi. It is truly a miracle. Terlihat pasukan geng kapak itu yang sudah mengepung tempat itu untuk mencari kedua juragan beserta Singh. Lalu Singh pun dengan gentleman, ia keluar dari salah satu ruangan. Dan kedua juragan itu sedang beristirahat supaya cepat pulih dari lukanya. Lalu Singh pun melawan dan mengalahkan mereka sendirian. Sampai di hadapan Mr. Beast, Singh langsung memukul Mr. Beast hingga terjatuh dari atas bangunan itu. Sampai Mr. Beast ini terdesak, ia pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus katak yang ia dapat dari sekolah Kuan Lun. Singh yang tergantung di kabel jemuran itu pun langsung disundul oleh Mr. Beast sampai ke langit. Di sini jurus tapak Buddha yang Singh pelajari dulu pun akhirnya keluar. Saat Singh terjatuh, belum sampai ia menyentuh tanah, efeknya sudah berasa sampai ke bumi. Sampai akhirnya tanah itu pun hancur dan berbentuk telapak tangan Singh. Kembali, Mr. Beast akan menyerang. Ia pun sengaja mengarahkan jurusnya ke tembok yang berada di belakang Mr. Beast. Di situ barulah Mr. Beast mengaku kalah. Dan Singh menawarkan untuk menjadi gurunya Mr. Beast. Learn? I will teach. Di akhir film diperlihatkan gadis bisu yang sedang berjualan es krim yang kebetulan lewat di depan toko lollipop. Lalu Singh pun mengetahuinya. Di sini Singh mengingat masa lalunya bersama gadis bisu itu. Dan tamat. Aduh, susah nih ya. Lah ini film banyak nih ini cobaannya